Halo teman-teman pelayaran semua. Episode kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membedakan KM Binaya dengan KM Telong Kabila. Kalau teman-teman belum menontonnya, boleh ditonton terlebih dahulu ya. Dan sekarang saya akan membahas dua kapal kembar lagi, yaitu KM Lawit dengan KM Kelimutu. Perlu teman-teman ketahui bahwa kedua kapal ini 88% memiliki bentuk bodi yang sama dan nyaris sulit untuk dibedakan. Ditambah lagi, kedua kapal ini pernah dan hampir sering sandar barang di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Lalu, bagaimana cara membedakan kedua kapal kembar ini? Tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai. Untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Setengah Manusia Setengah Malaikat, ayo sekarang juga di subscribe tombol subscribe-nya yang selalu membahas tentang kapal Pelni, karena channelnya itu buat lo. Sukses ya. karena channel saya ini selalu memberikan apa Bang Aderai? Memberikan kebaikan bagi kita. Jangan lupa subscribe ya. Nggak selalu. Kalau belum di subscribe, akibatnya apa bro? Rugi. Thank you. Sukses mengejar cita-cita. Oke, God bless you. Cara membedakan KM Lawit dengan KM Kelimutu dan fakta dari kedua kapal ini. Yang pertama, KM Kelimutu memiliki nama Kelimutu dan ejaan hurufnya yaitu K, E, L, I, M, U, T, U. Sementara untuk KM Lawit memiliki nama Lawit dan ejaan hurufnya yaitu L, A, W, I, T. Kedengarannya nggak penting ya, tapi saya sering menemukan postingan di sosial media yang tidak sesuai. Contohnya, mereka menulis nama Kelimutu menjadi KM Kalimutu dan KM Lawit ditulis dengan huruf Lawi tanpa huruf T di akhirannya. Jadi di awal ini saya memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai ejaan tulisan kapal, karena itu sangat penting. Berikutnya, kedua kapal ini sama-sama dibangun pada awal tahun 1986 dan sama-sama diluncurkan pada tanggal 19 April 1986 di galangan Jos Elmeyer Werft, Papenburg, Jerman. Berikutnya, rute pelayaran kedua kapal ini berbeda. Untuk KM Kelimutu, rutenya dari Semarang, Karimunjawa, Semarang, Kumai, Surabaya, Sampit, Semarang. Sementara untuk KM Lawit memiliki rute dari Jakarta menuju Tanjung Pandang, Pontianak, Semarang, Kumai, Semarang, Karimunjawa, Semarang. Berikutnya, untuk KM Kelimutu masih memiliki fasilitas kamar kelas 1 dan 2 dan juga kelas ekonomi. Sementara untuk KM Lawit hanya memiliki fasilitas kelas ekonomi, tapi ruangan kamar kelas di dalam kapal masih ada ya. Berikutnya, untuk jumlah kapasitas penumpang, kedua kapal ini memiliki jumlah yang sama, yaitu 920 penumpang dan 87 kru awak kapal. Berikutnya, untuk panjang, lebar, dan berat kapal, kedua kapal ini juga memiliki jumlah yang sama, yaitu panjang kapalnya 99,80 meter,
lebar kapal 18 meter, dan berat kapal 1450 gross ton. Untuk kru kapal KM Kelimutu dan KM Lawit ternyata berbeda, kecuali mereka di rolling atau nyerep dari Lawit ke Kelimutu dan sebaliknya. Untuk kecepatan kapal, kedua kapal ini masih mampu belayar dengan speed 12 knot. Sebelum dirubah menjadi Jakarta, kapal KM Kelimutu dulunya terregistrasi di Kupang. Sementara KM Lawit dulunya terregistrasi di Pontianak. Untuk interior kapal atau isi dalam dek dari kedua kapal ini pastinya berbeda ya. Berikutnya, di bagian palka kapal dari kedua kapal ini berbeda. Di sini terlihat kalau KM Lawit tidak pernah membawa kontainer putih atau kontainer freezer di bagian palka kapal atau di bagian depan kapal. Sementara di KM Kelimutu terlihat ada membawa kontainer putih atau kontainer freezer yang ada di bagian palka kapal atau di bagian depan kapal. Terkadang ada membawa dan juga terkadang tidak membawa kontainer putih. Dan yang terakhir, kedua kapal ini dulunya memiliki rute pelayaran atau trayek yang paling jauh. Bisa dikatakan dari ujung ke ujung. Pasti penasaran kan? Kalau begitu tungguin aja videonya yang berjudul History of KM Lawit dan History of KM Kelimutu di channel saya ini. Oh iya, jika teman-teman punya info tambahan mengenai kedua kapal ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Seperti contohnya, KM Lawit pernah mengalami insiden ... di tahun ... atau juga KM Kelimutu pernah mengalami insiden ... dan pada tanggal ... Atau kalian ingin share soal KM Dorolonda, Ngapulu, Sinabung, Lambelu, Leuser, Labobar, juga boleh tulis di bawah ini ya. Tidak salah jika kita saling berbagi informasi. Itu tadi adalah penjelasan singkat bagaimana cara membedakan KM Lawit dan KM Kelimutu. Dan harus diakui kalau kedua kapal ini sulit dibedakan jika sandar bareng di malam hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman tidak salah naik ke atas kapal ya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Ngapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.